Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali kita bisa bertemu lagi lewat sarapan sorgawi. Mari kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Atas anugerahmu semalam terlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Dan terima kasih karena dalam segala perkara sekecil apapun Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau begitu mengerti bagaimana hati kami, jiwa kami lapar dan haus. Terima kasih buat firman-Mu lewat sarapan sorgawi setiap pagi. Dan kami juga mau belajar untuk setia menyiapkan piring hati kami agar jiwa kami, roh kami dikenyangkan, disegarkan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ingat itu, jangan pernah lupa. Mari, saya mau baca dulu satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat ke-17. Sudah siapkan Alkitabnya? Kemarin, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa minggu ini kita berbicara tentang iman. Ya, iman itu apa sih? Ternyata iman itu adalah dasar fondasi dari apapun yang kita harapkan. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana iman itu bisa ada. Ya, kita baca bersama-sama dari Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Sudah? Roma pasal 10 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu bisa timbul, bisa tumbuh, bisa ada karena mendengar. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan karena mendengar berita dunia, berita di dalam dunia, berita di televisi, berita di radio. Bukan karena mendengar cerita-cerita gosip, bukan karena mendengar cerita-cerita tentang penyakit COVID, lalu mendengar berita-berita tentang selebritis, ya. Tetapi iman bisa timbul, bisa bertumbuh, bisa ada karena apa? Karena mendengar firman. Firman siapa? Enggak sembayangan. Firman Cahyono, firman Sentosa, bukan, ya. Tapi firman Kristus, artinya perkataan yang keluar dari Kristus, bukan dari sembarangan. Yuk kita naikkan dulu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Hati yang penuh dengan nyanyian, bukan dengan kejengkelan, bukan dengan kebencian, itu adalah hati yang telah disiapkan untuk menikmati sarapan sorgawi. Apa sih itu sarapan sorgawi? Bukan sarapan pagi ya. Sarapan sorgawi merupakan satu judul, satu program di mana setiap pagi, khususnya untuk siswa-siswi SKBB bersama dengan para guru dan karyawan, boleh mendengarkan firman Tuhan, firman-Nya Kristus. Supaya apa? Supaya iman itu bisa bertumbuh. Supaya yang tidak punya iman bisa memiliki iman. Karena firman Tuhan berkata iman bisa timbul, bisa ada karena mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Kita mau baca dulu satu ayat lagi dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Ya. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Maaf, bukan ayat ke-15, ayat ke-17. Maaf, ayat yang ke-17 ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Jadi Yesus sedang mengajar. Jadi Yesus sedang berfirman ya. Lalu ada juga orang Farisi dan orang Taurat yang duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Jadi mereka datang dari berbagai tempat, ya. Lalu katanya, kuasa Tuhan menyertai dia. Jadi ada kuasa Tuhan yang menyertai Tuhan Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi orang pada datang untuk mendengar firman. Ternyata orang yang mendengarkannya kalau sakit mereka mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena ia dapat menyembuhkan orang sakit dengan firman-Nya. Kita baca ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Coba lihat deh. Ya, kita belajar nih. Pertama, orang banyak dengar ada Tuhan, lalu mereka datang. Ketika mereka dengar, ada Yesus loh di sana. Mereka datang dan mereka datang karena apa? Karena tahu Yesus dapat menyembuhkan. Jadi, kita lihat. Yang pertama-tama mereka mendengar tentang apa? Tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus selalu berfirman. Ketika ada Yesus pasti ada firman. Kenapa? Karena dia adalah firman yang hidup. Ya, firman-Nya, perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup, yang memberikan kesembuhan. Lalu ketika itu ada seorang yang mendengar bahwa ada Yesus. Lalu dia ini lumpuh, gak bisa berjalan. Keempat sahabatnya mengusung dia, membawa dia ke rumah di mana ada Yesus. Tapi penuh sesak, dia gak bisa masuk. Gak ada orang yang mau kasih lewat. Meskipun mungkin dia sudah teriak-teriak, air panas, air dingin. Gak ada yang kasih lewat. Akhirnya mereka bongkar atap. Ya, rumah-rumah di Israel, apalagi zaman dahulu, rata-rata tuh tidak pakai genteng seperti kita. Mereka rata begitu, ya. Dan itu kalau zaman dulu, setahu saya pernah baca, di atasnya tuh bukan ditutup dengan genteng atau di beton, zaman dulu belum ada, tapi ditumpuk dengan berlapis-lapis jerami begitu, ya, seperti itu. Dan mereka bongkar, mereka bawa naik, temannya diusung gitu. Lalu digotong ya dengan tempat tidurnya, usungan begitu, lalu dibongkar atapnya dan diturunkanlah ke
tempat tidurnya itu oleh keempat temannya si lumpuh. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus lihat, ya Yesus bilang, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Yesus lihat apa? Apakah Yesus lihat usungan yang diturunkan? Iya, dia lihat. Tapi apa sih yang Yesus katakan? Dia melihat apa? Melihat iman mereka. Kemarin kita sudah belajar, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Seorang lumpuh dengan 4 sahabatnya berharap bahwa ia dapat disembuhkan. Ya, itu iman. Ya, iman dari mana? Tadi kita baca. Iman karena Roma 10 ayat 17, karena mendengar firman Tuhan, mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar, oh di situ ada Yesus yang sudah terbukti dapat menyembuhkan. Lalu mereka percaya kalau mereka datang mereka juga akan mengalami kesembuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, mereka ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ya, kenapa sih Tuhan nggak bilang kamu sudah disembuhkan? Enggak seperti itu. Ya, tapi dosamu sudah diampuni. Sekarang kita lihat, ya kita pindah nih ke ayat yang ke 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ya, orang banyak pikir kok lucu ya. Yang sakit kan orang yang datang kan orang sakit lumpuh. Kenapa bilangnya dosa sudah diampuni? Bukan bilangnya, "Hai, kamu sudah sembuh." Ya, ternyata dosa itu menjadi apa? Penghalang dari kesembuhan. Ketika orang ini datang beriman kepada Tuhan Yesus, bukan hanya disembuhkan, tapi mengalami pengampunan dosa dan sakitnya pun sembuh. Seketika itu juga bangunlah ia, artinya dia bisa bangun, kakinya menjadi kuat, dia gotong tuh tempat tidurnya, dia pulang dengan penuh sukacita. Jadi anak-anak yang Tuhan sayang, biarlah kita mau supaya apa, iman kita terus bertumbuh dengan cara bagaimana mendengar tentang Yesus. Kalau engkau hanya mendengar berita-berita tentang COVID, engkau hanya mendengar berita-berita yang ada di dunia yang lebih banyak hal-hal yang menakutkan, atau kamu hanya mendengar lagu-lagu dunia saja, imanmu tidak akan bertumbuh. Kalau kamu hanya mendengar, menontonin sinetron, nontonin film terus, main game terus, kamu tidak akan mengalami iman yang bertumbuh. Tuhan mau kita memiliki iman. Karena dengan imanlah kita bisa berharap dan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, para ibu bapak ikut mendengarkan. Biarkan imanmu bertumbuh. Banyak untuk mendengar firman Tuhan. Banyak untuk membaca firman Tuhan. Banyak untuk mendengarkan berita-berita baik dari sorgawi. Kita boleh mendengar berita tentang COVID, tapi jangan berita itu terus didengari dengan membuat hati kita menjadi takut. Tetapi biarlah kita perhatikan apa yang menjadi peraturan kesehatan. Itu lebih baik. Ya, mari, ada HP, jangan hanya meneruskan forward berita-berita kecelakaan, ada fotonya yang celaka. Tuhan gak mau seperti itu. Mari kita boleh memperdengarkan terus firman Tuhan. Karena apa? Kita mendengar dan kita memperdengarkan kepada orang lain. Iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Mari kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di dalam hatiku. Supaya apa? Supaya aku bertumbuh iman dan aku menjadi kuat. Jangan sembarangan mendengar. Apapun engkau dengar, engkau simpan dalam hatimu. Tetapi biarlah engkau simpan firman. Biarlah engkau dengar firman dan simpan di dalam hatimu. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita tutup mata kita. Tuhan ku dengar, ku simpan di hati.
hatiku ya Bapa, aku simpan firman-Mu. Aku tanam dan aku ingin supaya bertumbuh subur, supaya aku mengalami kesembuhan. Mungkin engkau tidak sakit, tubuhmu tidak sakit, tapi hatimu gelisah. Itu berarti hatimu ada sakit. Tuhan Yesus, inilah hati kami. Biarkan firman-Mu bertumbuh terus ya Tuhan. Iman kami menjadi kuat. Kami selalu mengalami kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Berita-berita yang tidak membangkitkan iman kami, suara-suara yang membuat iman kami menjadi mati, kami hentikan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, kami mau belajar untuk mendengar apa yang baik, apa yang benar, apa yang berasal dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya, kami pun akan mengalami pertolongan dan kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta, kami berdoa, dan kami berharap. Biarlah firman itu terus bertumbuh dengan subur di hati kami, membuat fondasi iman kami menjadi kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Dia tidak pernah biarkan engkau di dalam kelemahan dan kekurangan. Tetap beriman. Dengarkan firman Tuhan. Imanmu menjadi kuat, tidak menjadi lemah. Dan engkau akan mengalami mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan dirimu untuk belajar. Perhatikan apa yang gurumu jelaskan. Mari nikmati hari-hari yang baik. Karena engkau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.